mulai suka kali ya, mulai suka dan koleksi itu di tahun 2018 Oktober, berarti hampir akhir tahun 2018. Random ya, awal-awal tuh aku ngoleksinya itu barang-barang Muscle justru, diecast Muscle, terus akhirnya berlanjut ke JDM, dan sekarang jadi lebih suka ngumpulin JDM. Apa ya, dulu Mustang, ya tipe Mustang gitu loh, banyak banget soalnya karena dulu pasti belum terlalu ngerti, jadi ya dikiranya suka, yang aku suka ya aku belilah gitu. Dulu ada beberapa teman yang ngeracunin, terus juga aku akhirnya nyari-nyari info di Instagram dan teracuni sendiri sama teman-teman diecaster yang lain. Sekarang fokusanku jujur ya, udah nggak spesifik kayak dulu sih. Dulu JDM lovers banget dan suka banget sama namanya R34, GTR dan lain-lain. Sekarang yang aku suka ya aku beli, aku koleksi. Porsche ya, aku Porsche banyak, RWB banyak. Terus juga justru malah sekarang sih JDM lebih sedikit ya. Karena terus terang aku lebih spesifik ke R34 sama GTR, dan hampir rata-rata aku udah punya sih gitu. Jadi ya paling aku lagi ngoleksi RWB dan Porsche gitu sih. Aku nggak spesifik ngumpulin satu brand aja sih. Nggak, mungkin kayak beberapa kolektor tuh ada yang spesifik harus Hot Wheels semua, tapi aku gabung, ada yang Hot Wheels, ada mini scale juga dari Tarmac Mini GT, dan beberapa brand-brand lain yang menurutku juga kualitasnya sama-sama keren dan layak lah buat dikoleksi gitu. Apa ya? Skyline, mini R34. Yang kuning, yang biru, yang purple, sama yang hijau di atas itu RLC yang di bawah, karena nggak tahu kenapa R34 ini susah banget sekarang, barang-barangnya udah susah. Terus aku ngumpulin THS R34 yang hijau di atas itu kayak nggak mungkin aku lepas sih gitu, karena aku ngumpulin susah payah. THS sih terus terang mungkin kalian bisa dapat di marketplace ya, tapi untuk dapetin dengan harga yang masuk akal itu udah susah, karena harganya cukup tinggi sih pasaran sekarang gitu. Termasuk THS yang R35. Aku ada dua. Jadi itu sama ada disimpan di dalam box. Aku ada dua. Itu harganya udah tinggi banget sih. Jadi sebenarnya sekali lagi aku ngumpulin diecast bukan karena harganya akan tinggi sebenarnya. Harga tingginya nanti itu akan jadi bonus buat kita sendiri sih, tapi tetap tujuannya adalah untuk koleksi dan emang karena suka. Sejauh ini sih mungkin yang paling mahal sih Geser itu ya, Candy Strip ya. Aku terusnya nggak terlalu update soal harga-harga, cuman menurutku mungkin saat ini yang lagi tinggi ini si Geser. Geser ini sih Candy Strip. Oh iya, ada sign-nya lagi ya. Ada sign-nya dari Ben & Petesky di atas itu. Sama yang lainnya mengikuti lah gitu. Sebenarnya aku bisnis diecast itu dibilang awalnya aku seriusin juga sebenarnya nggak terlalu seriusin juga sih, karena memang aku senang koleksi. Terus memang waktu itu dapat kesempatan untuk bisa masukin barang juga, akhirnya ya aku manfaatkan lah gitu ya, sampai sekarang seperti ini. Jadi sebenarnya kenapa aku juga koleksi dan sebagai seller juga sekarang, karena memang waktu itu memang ada kesempatan untuk kesana. Awalnya nggak sempat nyari-nyari gitu bagaimana caranya biar bisa jualan diecast, ya enggak, karena memang awalnya fokusnya untuk hobi, tapi karena ada kesempatan akhirnya aku masuk. Kelebihannya ya secara sebagai kolektor dan juga seller, aku bisa megang item-item tertentu yang baru keluar itu pertama kali, jadi kayak ada kepuasan sendiri lah, wah kayak keren banget nih kayak gitu. Udah gitu yang kedua, aku bisa dapetin harga barang-barang yang ada dengan harga modal yang aku dapat. Gitu sih. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah unsur ketidaksengajaan. Gitu. Aku pernah waktu itu, karena memang waktu itu Kulkombi yang hijau di atas. Jadi aku dulu terus masih belum terlalu ngerti harga ya. Jadi tahun 2019 kalau nggak salah, ya, aku jual itu harga 600.000 waktu itu, karena memang aku pengen dabelan dan wah ya udahlah,
biarin aja lah ya, karena prinsipku yang penting orang punya juga, aku ada satu nggak cukup lah gitu. Tapi ternyata aku jual dengan harga yang murah banget dan aku nyesel gitu. Sekarang harganya kan udah apa ya, lebih dari 1,5 kalau nggak salah deh kalau kombi gitu. Banyak nyesel beli banyak ya, buktinya sekarang ya ada di ruangan ini. Sebenarnya di ruangan ini juga nggak semuanya, karena beberapa dus di sini juga isinya koleksianku semua. Karena apa ya, karena hampir rata-rata yang aku simpen itu, yang aku koleksi itu mini scale ya, jadi bentuknya akrilik. Dan untuk diecast kolektor, untuk Hot Wheels juga kebanyakan juga akrilik. Jadi aku nggak pajang semua di sini, aku taruh di dalam box ya rapi. Paling kalau pengen ngeliat doang aku buka-bukain terus aku taruh simpen lagi gitu sih. Mungkin apapun itu sebenarnya konsepnya sama ya, mau itu diecast, mau itu main Barbie atau apa, aku rasa sama sih sebenarnya. Cuma karena memang ini mungkin lebih dominannya ke cowok, jadi patut dipertanyakan ya sebenarnya apa sih yang bikin cewek itu suka sama diecast. Entah kenapa ya, aku memang suka banget otomotif, dan terus terang memang belum kesampaian untuk beli yang satu banding satunya. Akhirnya ya udah aku ngumpul-ngumpulin diecast yang memang barang-barang yang aku suka. Udah gitu aku pajang, seperti ini aku pajang semua. Entah kenapa ya, feelnya tuh kayak dapet gitu. Begitu kayak pulang kerja capek, ke ruangan studio ini ngeliatin koleksian, wah bagus banget ya gitu. Mungkin kayak cewek-cewek mungkin kayak ngebuka kotak emas gitu, kalung-kalung, gelang-gelang, wih cakep ya, seneng gitu, tutup lagi. Sama kayak aku ke diecast ini sama sebenarnya. Seneng aja gitu ngeliatinnya, dan memang punya kepuasan tersendiri gitu. Kita ngeliatin barang yang kita cari dan kita punya gitu, kita simpan gitu. Dan untuk beberapa item orang-orang juga susah dapetnya, tapi kita punya gitu. Itu kayak kepuasan sendiri sih. Dulu iya, aku dulu terus terang karena belum terlalu paham car culture, terus diecast collection lah ya, mungkin yang pakai akrilik gitu sama mini scale. Aku jujur dulu sering banget hunting nggak sering sih, beberapa kali lah hunting di minimarket. Cuman terus terang mungkin akunya kurang beruntung, dapetnya zong terus. Akhirnya ya udah aku putusin untuk berhenti hunting. Paling beberapa kali kalau lagi ke Alfamart, ke minimarket iseng ya udah aku mampir lihatnya, tapi nggak spesifik harus dapat gitu, nggak gitu. Paling kalau udah pengen banget sesuatu, terus aku juga nggak bisa supply, aku nyari di marketplace. Kalau tergantung tujuan kalian tuh koleksi diecast itu untuk apa? Untuk benar-benar koleksi atau untuk dijual kembali? Kalau untuk koleksi ya kalian koleksi barang-barang yang kalian suka. Sama kayak aku awalnya juga aku beli barang yang aku suka, dan itu akan menemukan jalannya sendiri gitu. Maksudku jangan pernah beli sesuatu karena kata orang dan karena merasa ini item harganya akan tinggi, jangan gitu. Karena terus terang aku satu orang yang dulu pernah berekspektasi tinggi terhadap diecast gitu. Maksudnya nggak semua, mungkin beberapa item itu ada yang harganya akan tinggi, tapi beberapa item harganya pun naik turun lah gitu, jadi nggak stabil gitu. Jadi nantinya kalau kalian mengharapkan diecast itu akan tinggi harganya, akan kecewa nanti. Karena terus terang kayak ini geser aku punya Hot Wheels geser Flying Tiger tuh banyak banget. Dulu belinya tinggi, harganya tinggi, pas sekarang juga lagi turun harganya, ya udah turun gitu, kecewa gitu. Makanya ya udah, beli diecast yang kalian suka, jangan terlalu nafsu, jangan terlalu dengerin kata orang, ikutin kata hati aja gitu. Sukanya yang mana ya kumpulin. Oke, jadi sebenarnya gini, ada hal yang ingin aku sampaikan ke kalian semua. Jadi sebelum kalian mutusin untuk untuk mulai koleksi diecast, kan harus tahu kalian tuh lebih suka diecast atau miniatur. Karena ada dua, mungkin toys kali ya. Diecast itu bahannya metal baja, jadi bisa dimainin. Nggak semua diecast bisa dimainin, tergantung dari brandnya. Ada yang bisa dimainin, ada diecast yang memang bahannya agak seret gitu. Jadi tujuan kalian apa nih? Untuk dimainin atau untuk dipajang? Jadi kalau kalian cari yang untuk dimainin, cari diecast yang memang bahannya bisa diputar, bisa dimainin lah gitu. Itu harus cek dulu gitu. Ada diecast yang memang bahannya nggak bisa diputerin, jadi kayak seret gitu. Itu bener-bener kalian cuma bisa buat jadi pajangan doang gitu.
Dan satu lagi kan ada pilihan lain yaitu dari resin, bahan resin. Resin itu kalian sama sekali nggak bisa kan puterin gitu, nggak bisa jalanin. Kalau diecast kan masih ada pilihan mau dimainin atau enggak. Kalau resin bener-bener kalian nggak bisa mainin, karena nggak bisa simpan di laci rak kalian karena apa, bahannya kan ringkih. Tapi kalau untuk dapetin detail yang bagus, yang catnya yang lebih basah, yang lebih berwarna, kalian bisa coba bahan resin, karena memang resin itu fokusnya untuk dipajang, jadi bukan buat dimainin gitulah. Detailnya sih lebih bagus resin. Jadi tergantung nih kalian mau pilih yang mana, mau yang bisa dimainin kah? Karena gini, aku sih karena aku koleksi keduanya, tapi karena aku juga seller, jadi aku kayak punya langganan yang memang mereka terbagi di dua gitu ya, penggemar resin, penggemar diecast gitu. Penggemar resin mereka punya kepuasan tersendiri gitu, nyimpen di lacinya mereka rapi, lacinya juga yang bagus. Ada juga yang diecast yang memang buat dimainin gitu, atau buat track atau apa gitu. Jadi memang kalian harus pilih dulu nih sebelum kalian mulai, kalian mau jadi kolektor diecast atau kolektor miniatur scale yang berbahan resin, atau mungkin bisa di mix gitu. Kalian bisa ngeliat sendiri nanti, atau kalian bisa beli dua-duanya buat perbandingan juga biar bisa ngecek kira-kira mana yang bagus dan worthy untuk kalian koleksi. Sejauh ini yang aku tahu, kalau kalian pilih bahan resin kan nggak akan dapetin resin di bawah harga 500.000, karena mereka itu pasti harga rata-rata di atas 500.000 untuk bahan resin. Tapi kalau untuk diecast kalian bisa dapat mulai dari harga 30.000 yang reguler, atau 100 ribuan bahkan sampai jutaan. Kalau resin start from 500.000 sampai jutaan juga. Oh ya, dari segi packaging nggak beda ya. Kalau resin itu pasti packagingnya akrilik, either itu akrilik atau yang bundar. Packagingnya mereka bagus-bagus. Dan apa ya, kan bisa ngeliat mungkin dari, aku ngeliatnya dari catnya ya. Catnya juga mungkin mereka lebih basah, lebih mengkilap, lebih rapi. Tapi aku nggak tahu juga ya gitu. Mungkin ada beberapa yang memang berantakan yang akan temuin. Tapi sejauh ini aku lihat resin oke gitu dari segi look lah, penampilan gitu. Diecast juga still good juga, tapi ya gitulah gitu. Kurang detail seperti resin, tapi nggak semua diecast nggak detail, tergantung harganya juga. Semakin mahal semakin bagus detailnya gitu. Jadi ya sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian pengen buat diecast jangan terlalu maksain, karena harus beli yang mahal, beli yang sedang-sedang dulu aja, nanti bisa ngumpulin uang lagi buat beli yang lebih bagus, yang lebih mahal gitu. Jadi sesuaikan kemampuan dan kantong kalian. Thank you.